Insya Allah di sini kumpulan orang-orang yang baik. Kumpulan orang-orang yang dermawan. Sedangkan itu seperti misbah lampu penerang di alam kubur. Kalau dirupiahkan bahasa 100.000, 50.000, 2.000, kira-kira yang masuk sedekah yang mana, Bang? 2.000. Iya, yang banyak 2.000, betul. Sedekah itu yang penting besar tapi ikhlas daripada kecil tak ikhlas. Karena 100.000 ibarat kata petroma, kanan, kiri, lapang, terang, depan, belakang. Kebagian terangnya di alam kubur kita. 50.000 lilin, rada goyang, apalagi hujan di luar. 2.000 petak korek. Janganlah engkau jadi orang pelit. Janganlah engkau jadi orang pelit, karena orang pelit jiwanya sakit. Di dalam kubur bakalan dihimpit, hatinya jadi dedemit. Maka ini perhatikan buat kita. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku. Untuk apa engkau minta ditangguhkan kematianmu? Fa as-sadaqa wa aku minas sholihin. Aku akan bersedekah, niscaya aku tercatat sebagai hamba-Mu yang saleh. Maka waktu itu tidak lagi bisa dapat diulang, Bang. Apalagi kalau sudah nafas sampai dilangkakan, kita bisa hidup kembali, belum tentu. Maka mau nggak mau harus mau. Kalau bahasa keren dan Hongkongnya, gelem orang gelem kudu. Itu bahasa Hongkong ya. Itu bahasa Hongkong ya. Bahasa Hongkongnya Yum yum. Yum yatim yum. apa? Yum yatim yum. Ya udah. Ya Allah. Menangis, ku meratap, aku mengharap, ku meminta dihidupkan semula agar dapat kembali ke dunia nyata. Tanah yang basah berwarna merah, semerah mawar dan juga rindu. 7 langkah pun telah berlalu, terukir batu di sempadu. Dengarkan suara syahdu misal, gema azan berkumandang. Maka waktu pun sudah terlambat. Ada yang azankan, ada yang mengokomatkan. Maka 7 langkah turun malaikat, siap menghakimi kita. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka. Semuanya kita bisa menjawab tidak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum Islamana. Maka Islam ini yang akan memberikan keselamatan buat kita. Tangan jari jemari tidak lagi dapat bergerak, tapi bisa memberikan kesaksian. Maka langkah kaki Mbak dari tempat kerja ke masjid ini terhitung 1 langkah 1 tahun ibadah. Amin. Gak usah amin dari sebelumnya. Alhamdulillah. Coba kira-kira kalau kita mau sedekah urus yang terbaik dan niatkan kami sedekah itu penuh amal. Insya Allah. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarah. Mbak, kita punya marah tidak? Punya. Kalau di
diomelin majikan marah enggak? Kalau diomelin teman marah enggak? Kira-kira marahnya menjawab berdoa kepada Allah apa update status? Ada status Ustaz. Kalau kita marah kemudian update status bisa menyelesaikan masalah atau menambah masalah? Menyelesaikan masalah saat itu, tapi menambah masalah ketika banyak yang membaca. Iya. Maka update status itu banyakkan menimbul. Harusnya kita curhatkan sama Allah setiap masalah apapun itu. Ittaqu da'watal mazlum walau kana kafir fa innaha laysa dunaha hijabun. Takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi walaupun dia seorang kafir, doanya diterima oleh Allah. Maka ketika kita punya masalah, ketika kita diuji, bahkan kita tersakiti hati kita, jangan sekali-kali balas doa yang jelek, jangan sekali-kali menghakimi dan mengupdate status yang tidak baik, karena ini energinya percuma dan sia-sia. Tapi ketika kita disalahin, ketika kita dihinakan, ketika kita disakitin, ketika kita dizalimi, maka mintalah kepada Allah untuk masa depan kita, rumah tangga kita, anak keturunan kita. Maka energi seperti itu mustajabah, doa tercepat yang akan dijawab bukan di hadapan Ka'bah, tapi di saat ketika kita terzalimi, sakit hati kita minta kepada Allah. Inilah doa yang sangat cepat Allah angkat. Kira-kira siap? Insya Allah. Insya Allah aku status. Insya Allah. Insya jangan marah. Makanya banyak lantaran marah. Marah itu tidak memberikan solusi. Ketika kita punya paku kemudian dipalut, kita menyesal, betul? Maka kita copot paku tersebut, berbekas tidak? Begitu keadaan manusia ketika marah, siapapun orang yang dimarahi, maka walaupun dia sudah meminta maaf, kita meminta maaf, tapi masih ada bekas tersiksa, bahkan hati yang luka. Betul. Dengan perempuan kalau lagi marah lebih baik diam. Asumtu hikmatun wa qalilun fa'ilu. Diam itu suatu kebijakan, tapi sedikit sekali orang yang berbuat demikian. Makanya istri kalau lagi marah banyakkan diam. Obatnya orang diam itu suatu kebijakan. Orang bijak artinya emas. Berarti istri kalau lagi diam obatnya cuma satu, bawakan alkohol. Benar, makanya ibu-ibu kalau lagi ngasih begitu, kekebat. Bukan lagi kegerahan nunjukin gelang sama cincinnya. Beda-beda rezekinya, maka marah itu tidak memberikan masalah. Marah ini salah satu sifat yang sangat dibenci, kecuali marahnya karena Allah. Innal ghadaba minasyaitan wa inasyaitan minan nar fa innama tudfa'un naru bil ma'i falyatawaqqa. Setan itu terbuat dari api, sedangkan marah itu, Mbak, setan. Makanya Mbak kalau pengen lihat wujud setan, nyatak dia. Gak bisa sama suami, lagi marah sama majikan, lagi gak senang sama teman, buru-buru ngaca. Itu dia. Setan nyata. Terus apa? Api kalahnya dengan air. Fa'idza ghadiba ahadukum, apabila kalian dalam keadaan marah, falyatawaddo, maka berwudulah. Insyaallah. Wal afina 'anil nas. Dan bisa memaafkan kesalahan yang lain. Karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'duhum bil ba'd. Ketika Nabi kita punya sahabat-sahabat kemudian selesai di bulan Syawal, artinya pada tanggal 1 berlebaran, beliau ketemu satu sama lain mengucapkan kalimat yaqulu ba'duhum ba'd taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan amalan kamu dan aku. Maka saling bertasyafa, yadhabil gilu an qulubikum. Berjabat tangan itu menghilangkan rasa dendam di dalam hati. Maafin kesalahan orang lain siap.
Makanya sahabat Rasulullah SAW merasa cemburu kepada orang Badui. Kenapa? Orang Badui dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ditanya, apa amalanmu? Ternyata qala anwa yang kalah. Amalan yang paling dicintai sama Allah dan Rasulullah, rutin walaupun sedikit, dia mengamalkan. Ketika sebelum tertidur dia redha dan ikhlas, bahkan dia mohon kepada Allah, ya Allah maafin dosa saya maafkan kesalahan saudara saya maafkan, saya ikhlaskan, saya ridhoi orang-orang yang menyakiti dan menzalimi saya mohon ampun kepadamu. Maka itulah amalan orang Badui bisa menjadi penghuni surga lantaran mudah memaafkan kesalahan orang lain. Siap memaafkan kesalahan temannya? Siap memaafkan kesalahan orang yang menyakiti kita? Kalau itu sudah kita amalkan, yang pertama bersedekah di jalan Allah baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua menahan amarah. Dan yang ketiga orang yang bisa memaafkan kesalahan lainnya, maka dia tergolong orang yang baik. Apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampun Allah. Amin. Tanda yang kedua, celakalah mereka di mana mereka yang mendapati orang tuanya atau salah satu di antara mereka masih hidup, tapi mereka tidak dapat surga dari antaranya. Maksudnya begini. Kita punya ayah, punya ibu, siapa yang yatim ayahnya sudah wafat? Oh, mana? Siapa yang ibunya telah wafat? Oh, mana? Mbak, ada yang masih orang tuanya hidup? Alhamdulillah. Banyak. Siapa orang yang tidak memperdulikan keadaan orang tuanya dan dia adalah orang yang paling rugi, terutama seorang ibu, Mbak? Ya Rasulullah, man ahabbu bi husni sahabati, kepada siapa aku harus berbuat baik? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu. Qala summa man ya Rasulullah? Baru yang keempat adalah abuka, bapakmu. Berarti kalau Mbak punya duit 400.000, 100.000 buat ibu, 100.000 buat ibu, 100.000 buat ibu, sisanya 100.000 baru buat bapak. Berarti 300.000 ibu, 100.000 ayah. Bukan begitu teknisnya, Mbak. Karena ibu itu penyambung doa dan dipercepat doa. Rugi kalau kita punya orang tua kita abaikan, bahkan beliau wafat kita cuek, maka sangat rugi. Karena ketika kita doa kita banyak salah, ketika kita minta sama Allah belum tentu langsung dijawab, tapi ketika kita memiliki ibu yang berdoa, ibu yang meminta, langsung saat itu juga dipercepat doanya oleh Allah, maka segera dijawab atas keluh kesah dan apapun yang saat ini kita terima. Makanya rugi, Pak, kalau orang yang punya orang tua tapi dia nggak bisa berbakti. Betul nggak? Betul. Makanya ibu melahirkan, mengandung dalam keadaan susah payah, wahnan ala wahnin. Satu tendangan ketika kita berada dalam perut kandungan ibu, kita balas dengan butiran pasir dijadikan mutiara, intan berian, bahkan emas permata diberikan untuk seorang ibu. Belum tentu mampu untuk membalas satu tendangan ketika rasa sakitnya ketika kita berada dalam perut kandungan. Apa yang paling sakit ketika seorang ibu dari anaknya? Bukan melahirkan, bukan ditendang. Yang lebih sakit daripada itu adalah ketika anak membentak orang tua. Itulah yang paling sakit daripada air mata, air darah, air keringat, air ketuban melahirkan antara hidup dan mati menjadi taruhan. Dahsyat. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuh
saya. Asiknya ikutin tangan saya. Ulang sekali lagi ya, Mbak. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat mohon doa. Tiada keramat yang aku dunia selain dari doa ibu Sedih Mbak, sedih. Kenapa bisa sedih? Ketika ibu jadi raja, anak sudah pasti jadi pangeran. Kebutuhan anak terpenuhi. Bahkan tidak sedikit orang tua menahan malu mukanya, wajahnya untuk menghutang sama tetangga, saudara, kerabat, keluarga untuk pendidikan anaknya, untuk sekolah anaknya, untuk nafkah anaknya, untuk jajan anaknya. Tapi anak kaya raya sekalinya ingat cuma orang tua dijadikan pembantu. Ibu yang sehat bisa mendonorkan ginjal untuk anak yang berpenyakitan. Anaknya sehat, ibunya cuma mengeluh sakit. Banyak di antara kita yang pura-pura dan banyak alasan. Nanti belum habis kontrak, nanti belum butuh duit, nanti banyak alasan. Tapi ketika seorang ibu bisa mengurus 7 anak sekaligus, 7 anak belum tentu mampu dan sanggup mengurus 1 ibu. Betul! Ibu! Hidup bola! Takbir! Sampai mana ceramah saya, Mbak? Makanya ini bagian daripada mengingat kita di majelis ilmu, bukan hanya tentang kita, tapi bagaimana tentang orang tua kita. Insya Allah kita akan nanti bareng-bareng bermuhasabah untuk orang tua kita. Terus ini terus. Masih panjang. Belum haus. Bukan atau lele. Boleh sambil duduk, Ustaz.